Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu? Baik. Masih dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Pada pertemuan ini ibu-ibu kita akan membahas terkait dengan perlindungan anak. Perlindungan anak ini ada bagiannya penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Siapa yang tahu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak? Ada yang tahu? Tidak. Eksploitasi dan pelantaran terhadap anak merupakan tindakan melepas tanggung jawab atau membuang anak. Dalam hal ini ibu-ibu, penelantaran itu saya bisa berikan contoh. Penelantaran itu seperti melarang anak bersekolah, tidak memberikan anak makanan yang sehat dan bergizi, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak melakukan imunisasi dan dalam posyandu, tidak mendengar pendapat anak, tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik terhadap anak, ditinggal sendiri dan didiamkan dalam kurun waktu yang lama. Itu contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak melakukan hal demikian terhadap anak-anaknya. Selanjutnya ibu-ibu, cara mencegah penelantaran terhadap anak. Ini perlu sekali ibu-ibu. Harus kita mencegah hal-hal semacam itu. Karena anak itu adalah anugerah yang ilahi, perlu kita jaga, perlu kita bimbing agar anak-anak itu menjadi anak yang rahmatan lil alamin untuk kita nanti. Cara mencegah hal-hal semacam ibu-ibu, memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang dan pangan, papan, meluangkan waktu bersama anak, berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan perkembangan anak, menitip anak di tempat penitipan anak, konsultasi dengan pendamping PKH untuk mendapatkan solusinya. Itu bisa juga ibu-ibu. Agar untuk menghindari hal-hal penelantaran anak dan eksploitasi tadi ibu-ibu, inilah cara-caranya untuk menghindari penelantaran itu. Kita bisa membagi waktu dengan suami kita ketika ada kesibukan, ketika ada pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau sama-sama dengan suami punya pekerjaan, kita bisa menitipkan di tempat penitipan anak. Dan kita harus memenuhi gizi anak kita juga. Itu perlu ibu-ibu. Selanjutnya ibu-ibu, pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Contoh eksploitasi terhadap anak. Pengertian dulu saya bahas dulu ibu-ibu ya. Memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi merupakan tindakan eksploitasi. Artinya begini ibu-ibu. Ketika ibu-ibu menyuruh anak ibu-ibu untuk bekerja mencari uang, itu ibu-ibu sudah masuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak. Karena memaksa anak di bawah umur untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Contoh eksploitasi terhadap anak. Memanfaatkan anak untuk mengemis, mencari uang di luar rumah. Itu eksploitasi ibu. Memanfaatkan anak memaksa menjadi penjajah koran. Itu juga contoh eksploitasi ibu-ibu. Memanfaatkan anak menjadi pengamen. Contoh eksploitasi juga itu ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ibu-ibu ya. Ini sebagai contoh-contoh yang harus kita hindari ibu-ibu. Agar anak-anak kita lebih fokus dalam pendidikan, lebih fokus dalam belajar mengajar. Maka dari itu hindari hal-hal yang semacam itu. Kita beri motivasi mereka untuk belajar agar kelak mereka menjadi anak yang berguna bagi dirinya dan nusa dan bangsa. Akibat dari eksploitasi ini perlu juga kita bahas ibu-ibu. Anak bisa putus sekolah karena mereka tidak fokus lagi untuk bersekolah. Mereka akan lebih fokus untuk mencari uang. Itu akibat dari eksploitasi ibu-ibu. Dengan sendirinya mereka bisa berhenti sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik dan anak akan terganggu. Ini juga
sangat berpengaruh terkait dengan eksploitasi itu, ibu-ibu. Fisik mereka akan terganggu karena mereka bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencari uang, sedangkan umur mereka belum memenuhi untuk bekerja. Menjadi penakut dan murung dan menarik diri. Mereka akan menjadi seorang orang yang penakut karena mereka kurang kasih sayang, kurang diberikan motivasi dan lain sebagainya. Tidak punya masa depan dan kehilangan cita-cita. Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang tereksploitasi mereka bisa menjadi pengangguran yang ke masa yang akan datang, karena mereka hanya tahu mencari uang dengan bekerja, menjadi pengamen dan lain sebagainya. Beda dengan orang-orang yang bersekolah, mereka punya cita-cita yang punya masa depan yang cemerlang, ibu-ibu. Selanjutnya, anak tidak punya waktu bermain dan menjadi tertekan dan stres. Anak-anak yang sering dipaksakan kerja dan mencari uang ini, mereka terkadang bisa stres dan bisa sampai mengkonsumsi minuman keras dan ganja dan lain sebagainya. Itu akibat stres karena mereka dituntut untuk mencari uang, sedangkan mereka masih membutuhkan sekolah dan lain sebagainya. Anak terpisah dari keluarga. Ini juga pasti, ibu-ibu. Ini dampak dari eksploitasi. Anak akan terpisah dengan keluarga. Cara mencegah eksploitasi ini, ibu-ibu, adalah mengupayakan anak untuk bersekolah, memberikan dukungan, memfasilitasi mereka, dan lain sebagainya, agar anak ini mampu berpikir dan menempuh cita-cita yang diinginkan. Tidak menyuruh bekerja, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan, tidak menikahkan sebelum umur 18 tahun, tidak membiarkan anak bermain internet tanpa pengawasan, tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Ini contoh-contoh untuk mencegah eksploitasi, ibu-ibu. Pesan dari materi ini, ibu-ibu, agar kita sebagai orang tua mampu memberikan motivasi, mampu memberikan contoh, mampu menjadikan anak kita sebagai anak yang rahmatan lil alamin. Pesan yang paling penting, ibu-ibu, mari kita sekolahkan anak kita agar kelak anak-anak kita mampu meraih cita-cita yang cemerlang. Saya akhiri materi ini, ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.